Scorpio, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Scorpio, ini adalah pembacaan untuk kalian Scorpio Sun, Moon, Rising ya, atau Venus bisa, oke. Dan ini adalah general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua Scorpio Sun, Moon, Rising di luar sana. Ambil yang resonate, kalau nggak paham dengan poin yang disampaikan, artinya tidak resonate. Pesannya bukan untuk kalian, jadi jangan dipaksakan ya. Dan aku sarankan kalian membaca description box ya, terutama bagi yang baru datang di channel ini. Oke Scorpio, kali ini kita akan membaca kira-kira seperti apa sih perasaan mereka yang dealing dengan kalian gitu ya. Apa perasaannya? Bagaimana perasaannya? Seperti apa gitu ya. Oke, kali ini aku akan menggunakan Oracle Cards buatan aku. Di sini ada Ocean of Emotions ya. Ini untuk mengetahui perasaan mereka. Ocean of Emotions ini ada 44 kartu. Kemudian aku juga menggunakan The Dust Tipping Oracle ya. Ini ada 44 kartu juga The Dust Tipping Oracle. Kemudian aku menggunakan Life as We Know It Oracle. Aku sudah mengambil 2 kartu dari Life as We Know It Oracle. Life as We Know It Oracle ini ada 88 kartu ya. Oke. Itu saja, kita langsung menuju ke pembacaannya. Kira-kira seperti apa perasaan mereka terhadap kalian? Oke. Di sini ada tulisannya ini. Mereka kelihatannya bergantung sama kalian ya. Aku buka semua dulu ya kartunya. Jadi sebenarnya urutannya itu dari bawah ke atas ya. Jadi di sini ada tulisannya I wanna move on. I deserve better gitu ya. I'm sorry for being so clingy and annoying ya. Depends on you makes me weak. Be strong, be independent. Ini solusinya lebih tepatnya ya. Oke, sebelumnya aku kasih tahu dulu yang dealing di sini selain Scorpio Sun Moon Rising ada Leo, ada Pisces, semuanya Sun Moon Rising ya. Bisa juga Venus ya. Kemudian aku lihat lagi ada Aquarius, ada Scorpio, ada Taurus, yaitu Aquarius, Taurus, Scorpio ya, jelas karena di Scorpio juga. Sama Leo tadi udah aku sebutkan. Kemudian ada Aries juga di sini. Aquarius tadi udah aku sebutkan. Aries, Aquarius, Taurus itu lumayan kuat ya. Oke. Kita kembali ke sini. Jadi kalau aku lihat di sini perasaan mereka itu jelas. Mereka itu secara emosional itu merasa sangat bergantung sama kalian gitu ya. Mereka merasa sangat terikat gitu loh sama kalian. Jadi karena mereka merasa bergantung sama kalian, di sini mereka sepertinya merasa terpuruk ya. Karena gimana sih kalau merasa sangat terikat sama orang, sangat membutuhkan orang itu, perasaan yang kayak gitu ketika mereka kehilangan orang tersebut atau hal tersebut, akhirnya mereka ya merasa terpuruk kan jadinya, karena hal yang mereka butuhkan itu tidak ada gitu loh di samping mereka gitu. Jadi yang aku lihat di sini jelas perasaan mereka sangat terikat dan justru udah lebih ke arah secara emosional terlalu bergantung gitu sama kalian, sama keberadaan kalian gitu. Sehingga tanpa kalian itu benar-benar membuat mereka kesulitan gitu loh. Kesulitan bangkit, apalagi secara emosional loh ya ini, kayak gitu ya. Dan mereka merasa mereka juga merasa bahwa mereka di sini juga ada salahnya sih. Karena aku melihat di sini mereka sadar bahwa mereka itu annoying gitu. Mereka membuat kalian kesal, mungkin pokoknya mereka menyadari sikap mereka yang nggak oke gitu loh. Mereka sadar kok kesalahan mereka, yang akhirnya membuat kalian kesal, membuat kalian bete gitu ya. Mereka sadar pada kesalahan mereka. Mereka sadar sikap mereka itu nggak menyenangkan juga sih. Mereka sadar, ya benar. Mereka sadar lah ya bahwa mereka juga punya kesalahan di situ, punya andil di situ. Kenapa hubungan ini jadi
nggak berjalan baik. Intinya mereka menyadari kesalahan mereka. It's okay, santai aja kok. Mereka, walaupun mereka mungkin tidak mengakui itu, tapi mereka tahu mereka itu punya salah sama kalian ya. Ini loh, depends on you makes me weak. Jadi jelas itulah ya. Semakin besar ketergantungan orang terhadap sesuatu atau seseorang, semakin mereka itu sebenarnya lemah sih. Jadi contoh ya, contoh kalau seseorang itu terlalu banyak mengandalkan orang lain ya, apalagi secara emosional, terlalu clingy atau terlalu seperti yang aku bilang tadi, bergantung banget atau membutuhkan keberadaan orang lain atau sesuatu itulah ya. Sebenarnya semakin besar porsi kebutuhan mereka terhadap apapun itu gitu, terhadap orang lain atau sesuatu itu di luar sana gitu, mereka tuh sebenarnya semakin lemah loh gitu. Jadi contoh negara yang terlalu bergantung sama negara lain gitu untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh ya, it's okay. Maksudnya kalau aku salah, ya maaf ya, ini kalau dari sudut pandang aku. Contoh kalau mereka itu terlalu banyak bergantung sama negara lain misalkan ya, pasti posisi mereka jadi sebenarnya makin lemah gitu. Jadi Jadi sebisa mungkin mereka memaksimalkan potensi mereka di tempat lain untuk menutupi kekurangan itu gitu, atau untuk untuk survive lah ya. Jadi bukan hanya sekedar bergantung pada yang lain, tetapi mereka punya hal lain yang bisa menguatkan posisi mereka juga. Contohnya gitu aja. Tapi itu kan ngomongin negara ya. Tapi kalau ngomongin orang, ya jelas ya, semakin kita membutuhkan orang lain, semakin banyak sosok yang kita butuhkan, semakin semakin besar gitu loh porsi ketergantungan kita gitu. Itu jelas kita makin lemah sih. Memang ya, manusia itu makhluk sosial gitu, tapi saat orang itu berusaha sebisa mungkin untuk independen, hal yang masih bisa mereka upayakan sendiri gitu ya, itu mereka kan lebih kuat gitu ya, karena semakin independen seorang semakin kuat sebenarnya posisi orang itu gitu. Tapi semakin besar ketergantungan orang itu pada orang lain gitu, sebenarnya kondisi mereka itu semakin lemah gitu. Karena kan kita juga tahu bahwa tidak semua orang, bahwa satu-satunya orang yang selalu ada untuk kita itu ya diri kita sendiri gitu. Jadi ya sebenarnya kita juga harus membiasakan gitu ya dengan diri kita sendiri gitu ya, nggak? Karena tidak selamanya orang lain itu ada di sisi kita, kayak gitu sih. Jadi mereka sangat merasa, iya, maksudnya mereka ini sudah sangat terikat sama kalian gitu. Jadi gimana ya? Jadi jelas sih orang ini kayak agak nggak siap gitu kehilangan kalian. Kalau aku lihat di sini ya, sebesar itu juga mungkin keinginan mereka untuk meraih kalian gitu. Jadi kalau tulisan di bawah ini tuh lebih kayak jawaban dari situasi ini gitu loh ya. Depends on you makes me weak, ya jelas, be strong, be independent gitu ya, kayak gitu. Oke. Nah di kartu ini ada tulisannya ini, I wanna move on, I deserve better, next gitu katanya. I deserve better, next gitu ya. Jadi orang ini kayaknya campur aduk ya pikirannya. Melihat situasi hubungan kalian, awalnya mereka ingin move on ya udahlah move on, mungkin mereka lebih layak mereka layak mendapatkan hal yang lebih dari ini gitu misalkan. Atau ya mereka melihat mungkin lebih baik mereka move on gitu. Tetapi saat mungkin berusaha move on, berusaha untuk bersama orang lain gitu ya, karena di sini kelihatan kayak ada Prince of Cups sama ada Two of Wands. Jadi mereka mungkin juga udah berusaha untuk mencoba menjalin hubungan sama orang lain, mencoba bersama orang lain, mencoba bergaul dengan orang lain gitu ya.
Tapi pada akhirnya ya gitu, mereka selalu kembali sama kalian pikirannya ya. Kayak mereka itu merasa suffering juga sih, kayak merasa sakit juga karena makin mereka menjauh kok makin rasanya tuh sakit karena sebesar itu ya, karena nggak tahu ya, mereka udah merasa terikat sama kalian gitu ya, membutuhkan kalian mungkin gitu. Jadi kayak ya sama aja sih intinya. Saat mereka berusaha move on di sini, Two of Wands di sini, Prince of Cups, tapi kok apa ya, selalu mengingatkan pada kalian gitu. Hal-hal yang mereka temui itu selalu mengingatkan pada kalian. Mungkin saat bersama orang lain, mereka yang ada mengingat kalian gitu. Jadi kayak mungkin belum ada yang bisa menggantikan posisi kalian mungkin ya. Terus di situ ada the sun sama the moon ya, the sun sama the moon ya kan itu. Iya, jadi kalau aku lihat di sini mungkin di luar mereka itu terlihat bahagia gitu ya, atau berusaha menampilkan seperti mereka itu baik-baik aja gitu ya. Apalagi di sini ada tulisannya I wanna move on, I deserve better gitu kan. Mungkin itu yang berusaha mereka tampilkan ya, bahagia, kehidupannya nggak ada masalah, baik-baik aja. Tapi di dalamnya ini sebenarnya apa ya, mereka menyembunyikan sesuatu. Jadi ada hal yang justru berkebalikan dengan apa yang mereka berusaha tampilkan. Kayaknya kayak gitu sih ya. Nah, di sini ada Queen of Wands sama ada Nine of Cups. Ini tidak berbicara gender ya, tapi kalau aku lihat di sini ini loh yang menjadi gambaran mereka sangat bergantung sama kalian karena ini udah lebih ke arah mereka itu terobsesi sama kalian. Jadi kayak mereka melihat kalian mungkin kayak oksigen kali ya. Atau mungkin bukan oksigen lah. Kalau oksigen itu kan sesuatu yang vital gitu ya. Ini mungkin kayak mereka melihat kalian itu kayak suatu zat gitu ya. Suatu zat yang dilarang ya, kecuali dengan resep dokter gitu ya. Tapi setiap menggunakan zat tersebut mereka merasa lebih baik gitu. Jadi gimana ya, ketika gak ada zat tersebut gitu, mereka itu kayak tersiksa sebesar itu juga. Mereka kayak merasa membutuhkan hal itu gitu. Sebesar itu mereka menyukai hal itu. Jadi ini loh, aku lihat di sini mereka udah lebih ke arah terobsesi, perasaan mereka besar. Jadi kayak ya kayak gitulah keadaannya ya. Tapi aku melihat di sini ada Eight of Pentacles sama Seven of Pentacles. Seperti yang aku bilang ya, mereka mungkin berusaha ini be strong, be independent gitu. Berusaha kuat tanpa kalian, berusaha benar-benar lepas dari kalian gitu. Gak mau galau karena kalian. Benar-benar berusaha move on, berusaha mensukseskan move on dan hidup tanpa kalian gitu. Walaupun rasanya kayak tertatih gitu ya. Jadi gitu sih kalau aku lihat di sini. Iya jelas, orang ini seperti itu kira-kira perasaannya. Kita buka dari The Dust Tipping Oracle ya. Oke, di sini ada distance. Aku baca ya pesannya. Jarak terkadang dibutuhkan untuk mencari tahu. Masih adakah rasa rindu itu hingga kemunculannya menjadi jawaban atas cintanya. Iya, jadi saat mereka berusaha menjauh dari kalian gitu, ya. Justru yang terlihat di sini sih mereka malah merasa rindu gitu sama kalian gitu. Jadi kayak ya mungkin gimana sih rasanya kalau kalian pernah pastilah kalian pernah ya namanya galau gitu kan, kira-kira ya begitu. Di sini ada happiness ya, aku bacakan ya. Saatnya menuai karma baik dari ketulusan dan keteguhan pada prinsip untuk mendengarkan hati nurani meski jalannya sering tidak mudah ya. Mungkin saja akan ada sesuatu yang baik menghampiri kalian ya. Bisa jadi kayak dalam hal keuangan itu bisa jadi. Tapi aku lihat di sini ada hal yang akan membuat kalian girang atau gembira ya, bahagia gitu. Ya mungkin aja ada pendapatan dalam hal materi yang berlebih gitu. Kalian akan memperoleh sesuatu ya yang menyenangkan, itu bisa berupa materi kayak gitu, blessing apapun, gift gitu ya. Fix it ya, di sini aku lihat ya, aku bacakan pesannya maksudnya.
healing time, langkah sulit dilakukan dengan hati yang masih menyimpan banyak luka. Iya sih. Jadi kayak orang kalau mau move on ya dia harus berdamai dulu dengan hal itu. Dengan luka itu, dengan keadaan itu gitu. Jadi kayak kalau dia belum bisa berdamai dengan itu, sebelum let it go, dia harus let it be dulu sih memang. Let it be itu adalah di saat dia berdamai dengan keadaan itu. Jadi oke lah ya kalau memang ini sudah terjadi, oke gitu. Ya mau gimana lagi gitu ya. Ya kayak semacam ini memang nggak mengenakan gitu, tapi ya udah biarkan aja gitu, ini sudah terjadi gitu. Jadi berusaha berdamai dan menerima itu gitu, daripada terus kayak dalam tanda kutip maksudnya dendam ya, gila ya kenapa ini tuh harus terjadi gitu, mempertanyakan itu terus gitu, kayak nggak pernah terima gitu. Kayak apa ya, ya iya sih memang kalau nggak enak itu akan sulit kita menerima gitu. Mungkin saat kita sudah berdamai pun kalau dipikir-pikir ya kita juga nggak terima sih sebenarnya dengan hal itu. Cuman daripada terus bergejolak gitu kan dalam diri kita, ya udah kayak ya udahlah let it be gitu, biarkan aja kalau memang ini sudah terjadi gitu kan. Ya udah ambil pelajarannya gitu ya. Habis itu let it go gitu. Jadi sebelum let it go memang orang itu harus berdamai dulu. Let it be gitu. Trial and tribulation ya. Aku bacakan pesannya ya. Transformasi membawa seseorang pada perubahan besar dalam hidupnya. Buatlah perubahan yang terbaik. Perjalanan berat biasanya membawa seseorang pada destinasi yang indah. Pastikan perjalananmu tidak sia-sia. Oke, kayaknya ini ada hubungannya sama happiness deh. Jadi setelah kalian melalui hal yang gak enak ini, kalian mengambil pelajarannya, kalian tahu jawabannya, kalian melangkah ke tempat yang lebih baik gitu ya kan. Kalian memaksimalkan energi kalian, jadi lebih lebih positif gitu loh ya, bangkit gitu ya. Tapi intinya setelah melalui masa transformasi yang berat ini, kalian keluar ya. Aku pikir kalian kayak memanifestasikan karma baik di sini. Jadi mungkin saja kalian mendapatkan hal-hal yang tidak terduga dari semesta yang itu membahagiakan banget sih. Kayak bisa aja kesuksesan gitu. Ada keinginan yang pernah kalian inginkan tiba-tiba itu kalian dapatkan gitu. Jadi kayak tidak diduga gitu ya. Kayak gitu sih. Jadi ya kalau ngomongin kartu ini sebenarnya kayak kalau orang itu fokus pada pelajarannya dia akan tumbuh ya. Dan mungkin karena orang tersebut di sini bisa kalian ya fokus pada pelajarannya gitu kan. Akhirnya kalian terus tumbuh gitu kan. Kalian tumbuh daripada fokus sama rasa sakitnya, akhirnya terus menderita dong ya. Tapi fokus, kalau ngelihat dari sini sih kemungkinan fokus pada pelajarannya, sosok yang ada di sini ya. Fokus pada pembelajarannya, akhirnya karena dia tahu pembelajarannya apa, dia melihat dari perspektif yang tepat ya kan, dia dapat jawabannya. Akhirnya langkah dia ke depannya itu ke arah yang lebih baik gitu. Bayangkan kalau orang itu tidak mengambil pelajaran dengan tepat, tidak menganalisa pelajaran yang dia dapatkan dengan tepat. Dia melihat dari perspektif yang salah, dia mendapatkan solusi atau jawaban yang tidak tepat juga mungkin ya. Jadi semacam kayak misunderstanding gitu ya. Dan itu mempengaruhi juga langkah atau pilihannya dia. Kalau nggak tepat kayak gitu, langkahnya dia juga bukan ke tempat yang lebih baik sih. Mungkin saja dia hanya berputar-putar gitu ya, dan tidak menuju pintu keluar gitu. Jadi kayak semacam orang, kalau dia nggak lulus dengan pelajaran yang diberikan semesta gitu ya, misalkan dia nggak dapet jawabannya atau dia salah mengambil jawaban terus salah mengambil langkah gitu. Jadi kayaknya dia tuh berputar-putar pada situasi yang sama terus gitu. Kayak dia mengalami masalah yang sama terus gitu. Kayak nggak menemukan jalan keluar gitu. Itu mungkin jadi tanda bahwa dia belum menemukan jawaban yang tepat gitu ya nggak. Oke. Nah, kalau aku lihat di sini, kayaknya orang yang dealing di situasi ini
sudah menemukan jawabannya, dia melihat dari perspektif yang tepat, mendapatkan jawaban yang tepat. Akhirnya dia memilih jalan dan memilih langkah yang bagus, yang baik, yang bisa membawa dia ke tempat yang lebih baik dan situasi yang lebih baik jelasnya, dan memutus situasi yang gak beres ini. Maksudnya dia gak harus berputar-putar di situasi yang gak beres ini. Dia memutus siklus ini, dia ke tempat yang lebih baik, keadaan yang lebih baik. Jadi makanya aku lihat di sini ada happiness ya, ada karma baik yang dia peroleh gitu ya, kayak gitu. Oke, nah ini di sini di bottom of the deck ya, di bottom of the deck itu ada feeling. Aku bacakan ya pesannya. Rasa tak pernah bisa berbohong, kenyamanan bisa dibangun tapi tak bisa dipaksakan, cinta bermula dari kenyamanan. Mungkin mereka itu udah merasa nyaman ya sama kalian, jadinya mereka merasa begitu bergantung sama kalian di sini ya. 3 kartu dari bawah itu ada ini feeling, communication ya. Terus aku bacakan lagi. Komunikasi selalu dibutuhkan untuk masa depan yang lebih baik, terbuka dan memahami untuk mencari jalan tengah gitu ya. Aku bacakan kartu selanjutnya ya. Intuisi dan hati tak pernah salah, berhenti mengabaikan mereka. Oke, jadi kalau dari 3 kartu ini aku dapatkan kemungkinan orang ini atau salah satu pihak di sini yang punya perasaan besar dan kayak belum mau melepaskan, mereka akan berusaha meraih hubungan ini lagi. Mereka akan berusaha melakukan inisiatif untuk berkomunikasi ya, untuk rekonsiliasi. Kalau aku lihat seperti itu. Kemudian kita lihat pesan dari Life as We Know It Oracle dari situasi ini. Oke, nah ini ya, kita bacakan dari sini dulu ya. Aku bacakan pesannya ya. Oke. Berbesar hati dengan perbedaan pandangan hidup. Berbesar hati menghargai pilihan orang lain untuk bahagia dengan versinya. Membuka pikiran bahwa itu semua tentang sudut pandang dan realita yang dialami setiap orang bisa berbeda. Oke. Ini ada quotes bagus dari Dalai Lama ya. Jadi ini quotes dari Dalai Lama. Nah, kalau yang di bawah ini adalah perspektif aku. Jadi biasanya di baris kedua ini adalah, bukan biasanya, semua di kartu Life as We Know It Oracle, di baris keduanya ini adalah perspektif aku ya. Oke, jadi kalau aku lihat di sini mungkin kenapa hubungan kalian kemarin itu tidak berhasil, itu salah satunya kalian itu sama-sama keras. Sebenarnya nggak ada yang salah sih. Maksudnya gini loh, orang keras itu mungkin dipandang orang lain keras, tapi sebenarnya mereka itu prinsipil. Mereka hanya bermaksud untuk teguh pada prinsipnya gitu. Hanya saja mungkin kalian berbeda perspektif di situ gitu, berbeda pilihan gitu aja sih. Jadi gimana ya, sebenarnya nggak ada yang salah sih dengan orang yang prinsipil tadi, tapi mungkin orang lain melihatnya itu keras gitu. Sorry ya. Jadi maksud aku di sini, keras di sini, kalau prinsipil itu bukan hal yang salah juga sih. Keras dalam arti dia teguh pada prinsipnya gitu. Sebenarnya nggak juga sih, tapi maksudnya nggak salah juga sih sebenarnya. Masa orang punya prinsip salah? Nggak dong ya. Kalau nggak punya prinsip nanti dibilang nggak punya prinsip, kayak air di atas daun talas gitu ya peribahasanya gitu. Itu kan salah juga nanti dibilangnya ya. Jadi it's okay, nggak apa-apa dengan prinsip, dengan menjadi orang yang prinsipil tadi ya. Tapi aku melihatnya gini loh, yang bermasalah itu gini, kalian punya pandangan yang berbeda, bertolak belakang, terus ada pihak yang berusaha controlling di sini. Tapi pihak lain tidak bisa diatur seperti itu. Mereka punya pandangannya sendiri gitu. Jadi ada satu yang berusaha memaksakan pihak lain harus sama dengan mereka. Tapi pihak yang lain nggak cukup keras juga dengan pendiriannya gitu. Sehingga kayak gimana ya? Kalau menurut aku di sini bukan berusaha mencari jalan tengah gitu. Bukan berusaha mencari jalan tengah agar bisa dapat jawaban yang baik untuk semua pihak gitu ya. Tapi kayak cenderung memaksa gitu. Fokusnya lebih ke arah memaksa dan berusaha menaklukkan gitu. Fokus di situ yang akhirnya membuat kalian itu terpecah gitu. Jadi kalau kayak gitu, kalau memang kalian masih mau bersama gitu ya misalkan, terkadang nggak usah fokus
saling menaklukkan. Kadang orang ya kayak gini loh, setiap orang itu jelas bisa punya perbedaan pandangan hidup, dan kita harus berbesar hati dengan itu gitu ya. Ini aja quotes-nya Dalai Lama ini bagus ya. Jadi orang yang memilih jalan yang berbeda denganmu gitu ya, orang yang memilih jalan yang berbeda ya untuk memperoleh kebahagiaannya tentunya ya, bukan berarti mereka itu maksudnya orang-orang itu mengambil jalan yang berbeda untuk mencari kebahagiaannya. Hanya karena mereka itu tidak sama jalannya dengan kamu, bukan berarti mereka itu tersesat gitu loh ya. Jadi maksudnya itu kalaupun kita beda jalan untuk mencapai kebahagiaan kita atau beda jalan untuk menjalani hidup ini, bukan berarti orang yang berbeda dengan kita dalam cara menjalani hidup ini atau dalam cara untuk bahagia itu kan berarti mereka tersesat kalau mereka berbeda sama kita. Intinya sih ini nggak ngomongin soal kebahagiaan doang sih ya. Intinya orang yang punya pandangan berbeda dari kita itu bukan berarti ya mereka itu tersesat, bukan berarti kayak gitu juga sih. Cuman memang dalam menjalani hubungan gitu ada hal-hal yang memang perlu kita buat kesepakatan ya. Memang perlu ada kesepakatan gitu ya. Karena saat jalan di jalan yang sama gitu ya, dalam perjalanan itu mungkin saja menemui cabang-cabang gitu ya, dimana bisa saja orang yang berada dalam satu kendaraan itu punya perbedaan selera. Oh yang satu mau kanan ya, oh yang satu mau ke kiri gitu ya. Itu kalau menemui cabang gitu ya. Nah memang perlu adanya kesepakatan sih di situ, jadi biar masih tetap berjalan bersama. Karena kalau nggak punya kesepakatan gitu ya, nggak punya kesepakatan gimana ya, jadinya gini, untuk menyelesaikan situasi itu memang harus ada kesepakatan gitu ya. Karena gini sih ya, kalau nggak ada kesepakatan gitu ya, akhirnya kan mereka jalan masing-masing. Tapi kalau mereka masih mau jalan bersama untuk menyelesaikan situasi itu, jelas mereka buat kesepakatan lah. Atau ya it's okay bisa diskusi gitu ya. Cuman maksud aku itu poinnya itu apa ya, memang ya ini kan intinya demokratis gitu, nggak apa-apa gitu, kita beda perspektif gitu. Cuman kita tidak bisa menutup kenyataan. Kok nggak bisa menutup kenyataan sih? Gimana ya? Ya demokratis oke, benar, dalam hubungan juga demokratis, nggak ada salahnya gitu ya. Cuman pasti kita butuh kesepakatan kok, karena dalam bermasyarakat pun kita ada aturannya gitu kan, ada kesepakatan yang udah dibuat, dianggap disepakati bersama gitu ya, dijalani gitu ya. Apalagi ada hukum-hukum yang mengikat gitu misalkan. Ya dalam hubungan pun kayak gitu, ini beda kayak kita jalan masing-masing gitu ya. Dalam hubungan itu pun akhirnya kita kayak memang perlu buat kesepakatan gitu. Seperti itu untuk mengatur orang di dalamnya kayak gitu. Tapi memang ada hal-hal yang kita nggak bisa terlalu controlling sih, kayak ada hal-hal yang kita tetap harus berikan kebebasan gitu ya. Gimana ya? Tapi intinya kayak gitulah. Kalau yang kuliah di sini, kesepakatan itu tetap perlu gitu. Cuman ada hal-hal yang tidak selalu bisa ralat ya. Kesepakatan tuh perlu, tetapi ada hal-hal yang lebih baik itu kita bebaskan gitu. Kayak hal-hal yang apa ya? Yang gitulah ya. Sebentar. Maaf guys, maaf ya. Kaki aku kesemutan, jadi konsentrasi aku terpecah gitu. Oke, sekarang udah mendingan lah. Jadi intinya, ya itu tadi, aturan itu jelas, tapi ada hal-hal yang kita nggak bisa atur semuanya gitu loh. Kayak misalkan contohnya di masyarakat adalah aturan, tapi ada hal-hal yang itu bukan area
untuk diatur. Misalkan contoh kayak apa ya? Contoh misalkan aturan berkendaraan gitu ya, aturan untuk tidak mengganggu orang lain gitu. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa juga diatur gitu di situ, kayak contoh keyakinan orang itu kan nggak bisa ya, itu kebebasan, itu hak asasi yang paling asasi gitu ya, seperti itu. Tapi kebebasan dalam beribadah dan memiliki keyakinannya itu dilindungi gitu. Jadi aturannya itu ada gitu. Cuman keyakinan orang itu tidak bisa diatur, itu kan dari hati gitu ya, dari dalam, itu nggak bisa sih sebenarnya diatur kayak gitu. Ya kayak gitu contohnya. Tidak bisa mengatur keyakinan orang, tetapi ada aturan kayak membebaskan orang untuk beribadah atau memiliki keyakinannya ya, memeluk keyakinannya yang sesuai dengan memeluk agama atau keyakinannya lah ya, yang sesuai dengan hatinya, pilihannya, keyakinannya sendiri gitu. Itu dilindungi gitu. Kayak gitu. Ada kebebasan itu gitu. Jadi contohnya kayak gitu. Dalam hubungan juga kayaknya perlu kayak gitu ya. Jadi ada hal-hal yang memang bisa kita buat kesepakatannya, bisa kalian buat kesepakatannya gitu. Tapi ada hal-hal yang kalian harus berbesar hati juga kalau menemui perbedaan itu gitu. Tidak semua hal harus diatur seakan-akan orang itu kayak nggak punya hak asasi untuk hidupnya gitu misalkan. Maksudnya orang itu pasti punya hak asasi yang itu nggak bisa dikorek gitu loh. Jadi itu harus dihargai gitu. Gitu ya. Jadi ya seperti itulah ya. Atau misalkan gini, contoh dalam perjalanan kalau setiap menemui cabang gitu ya. Mungkin cabang yang pertama itu mengikuti pilihan A, tapi nanti kalau menemui percabangan jalan lagi akan mengikuti pilihan B. Jadi semuanya itu mendapatkan kesempatan untuk didengar gitu kali ya. Itu juga bisa dipakai. Intinya terserah kalian sih. Kalau ngomongin kesepakatan itu kan kembali pada orang-orang yang dealing di situ gitu. Buat kesepakatan ribet banget. Buat kesepakatannya gimana itu kembali pada mereka. It's okay, terserah, bebas gitu. Yang penting kalian sama-sama ya menemukan jalan untuk tetap bersama. Misalkan kalau kalian mau bersama, intinya gitu. Jadi situasi yang aku lihat di sini kayak ada yang berusaha controlling gitu ya. Tapi aku melihat kalian berdua itu sama-sama keras, kayak sebenarnya nggak bisa dikontrol juga gitu. Jadi ya di saat itu memang harusnya berbesar hati ya, karena kalau enggak ya kayak gini gitu. Tapi it's okay lah, maksudnya pilihan kalian mau bersama atau enggak itu terserah gitu ya. Tapi kalau bersama ya memang ada hal yang harus diterima ya, perbedaan itu gitu. Tapi kalau ya maksudnya kayak gitu, tapi juga bisa buat kesepakatan tentunya gitu ya, kalau melihat perbedaan tersebut gitu ya. Kalau hal itu terlalu prinsipil gitu loh misalkan ya. Tapi kalau kalian jalan masing-masing ya nggak ada salahnya gitu kan, nggak harus dipusingkan gitu ya, silahkan berjalan di jalan masing-masing aja gitu ya, kayak gitu. Oke, itu intinya ya. Kemudian di sini kesedihan membuat seseorang lebih menghargai kebahagiaan yang hadir. Jika sesuatu atau seseorang itu berharga bagimu, maka berilah usaha untuk menjaganya, setidaknya menjaga perasaannya. Oke. Apalagi di bottom of the deck dari Ocean of Emotions itu ada wish for forgiveness gitu ya. Ada yang ingin meminta maaf gitu, menyesal karena sudah melakukan kesalahan itu mungkin. Jadi ada yang menyesal di sini dan sebenarnya ingin kembali karena dia udah merasa bahagia dengan orang ini gitu ya. Kayak gitu. Dan memang dia bisa sadar seperti itu kalau sudah menemui perpisahan dan kehilangan seperti ini ya. Jadi butuh juga ya untuk bersedih kayak gini untuk mengetahui, butuh juga orang itu tahu rasa sedih gitu ya, butuh kesedihan untuk tahu kebahagiaan gitu ya. Terus kebisingan untuk mengapresiasi atau menghargai keheningan gitu ya. Ya, butuh apa ya? Butuh ketidakhadiran orang itu kali ya, atau butuh ketidakhadiran sesuatu atau seseorang gitu untuk bisa menilai atau menghargai
kehadirannya gitu. Jadi intinya memang orang ini atau siapapun itu di sini itu perlu merasa kehilangan dulu, baru merasakan betapa orang ini, sosok ini penting buat hidupnya gitu. Betapa dia sebelumnya itu justru dia jadi sadar kalau sebelumnya saat bersama orang ini dia itu bahagia, karena ketika tidak sama orang ini dia tidak bisa lebih bahagia gitu. Jadi yang kemarin tuh harusnya dia syukuri gitu ya. Kayak gitu aku lihatnya di sini ya. Dan perpisahan ini, kehilangan ini membuat mereka sadar gitu bahwa ya sosok ini penting gitu ya. Oke, itu aja. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye.